maridu lin najati minal azab. Ini satu pasal pada membicarakan sesuatu yang dibaca oleh orang yang sakit, agar dengan bacaan itu ia selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini kita diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya. Apabila kita sakit dan membaca sesuatu yang diajarkan Nabi ini, maka kita dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sayyidus syafa'ah, selamat dari azab. Sebagaimana pembicaraan kita yang telah lalu bahwa betapa istimewanya sakit yang diturunkan Allah dalam kehidupan kita. Dan ternyata penderitaan-penderitaan yang Allah turunkan kepada kehidupan kita agar kita menjadi hamba-hambanya yang matang. Tanpa penderitaan kita tidak akan matang. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-awliya, tsumma al-ulama, tsumma al-amsal, fal-amsal au kama." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling dahsyat penderitaan ujian itu adalah para nabi. Nah, kita bersyukur karena kita bukan nabi. Paling lama berarti kita kecil. Yang kita anggap selama ini kita menderita sebenarnya kecil. Karena yang besar penderitaan itu milik para nabi. Turun kepada para aulia Allah, turun kepada ulama, dan lebih kecil lagi. Kecuali kita merasa menjadi wali Allah, baru penderitaan itu besar. Jadi apapun yang namanya penderitaan dalam kehidupan kita, ini kecil dibandingkan para anbiya dan para aulia dan juga para ulama. Dan ternyata penderitaan ini menyebabkan kita matang. Kentangnya keras. Ketika dididihkan dengan air yang panas, maka kentang itu menjadi lembut. Boleh jadi sebelum kita mendapatkan penderitaan, hati kita keras. Kita tidak pernah tersentuh dengan penderitaan orang lain. Kita angkuh, kita sombong. Diturunkan Allah penderitaan, maka lunaklah hati kita. Dan boleh jadi selama ini kita manusia yang lunak, karena tidak ditempa oleh penderitaan. Seperti telur, dia lunak, tetapi ketika dia dididihkan dengan air yang panas, maka dia menjadi keras. Dan kita perhatikan kanak-kanak, justru dan Allah turunkan penderitaan kepada anak-anak itu. Maka anak-anak itu sebenarnya akan menaiki level yang lebih lagi hebat dari sebelumnya. Makanya anak-anak itu hendak menembak diri, berhiraan. Ini supaya ilahnya kamu buka. Karena sudah mulai berdiri, mulai berjalan, diberi Allah pula penderitaan supaya makin matang. Inilah kehidupan. Nah, pada pertemuan kali ini kita membicarakan apa yang dikatakan oleh orang yang sakit. Maka apabila mengatakan ini, orang itu akan aman dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhrajatul Tirmidzi wal Nasa'i wa Ibnu Majah wa Hibban wal Hakim an Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qala la ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang pertama. La ilaha illallah wallahu akbar. Saddaqahu rabbuhu. Allah membenarkan orang yang mengatakan ini. Allah membenarkannya. Akulah ilah dalam kehidupan ini. Dan akulah yang maha akbar. Dari apa yang engkau anggap selama ini akbar, benar engkau hambaku. Betapa tersanjungnya kita
sang pemilik alam semesta, membenarkan apa yang kita katakan. Faqala, maka dengan pembenaran Allah tadi, Allah berfirman kepada orang yang mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar ini, la ilaha illa ana wa ana akbar. Wa idza qala, yang kedua, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, qala Allah ta'ala la ilaha illa ana wahdi la syarikali, la syarikali. Tidak ada ilah kecuali aku. Aku esa, tidak ada sekutu bagiku. Benar engkau wahai hambaku. Ketika hamba ini mengatakan kalimat yang kedua, la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, qala Allah ta'ala la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu. Berfirmanlah Allah kepada orang yang mengatakan yang ketiga ini, tidak ada ilah kecuali aku, bagikulah kerajaan. Semua dunia dan akhirat di bawah kekuasaanmu. Semua, apapun yang namanya berkuasa, semua di bawah kekuasaanmu. Aku ingin menjadikan dia mulia. Sebelumnya dia hina, dengan kun fayakun dia akan mulia. Kalau seseorang ini dahulunya mulia, karena ini di bawah kekuasaanku, aku ingin menghinakan orang ini, kun fayakun, secepat kilat orang itu akan menjadi hina. Kenapa? Karena kata Allah, la ilaha illa ana liyal mulku, dan yang kedua, waliyal hamdu. Apapun yang terpuji, apapun yang indah, yang pantas dipuji itu adalah diriku. Hasiinul khasyiat rahimakumullah. Wa idza qala, apabila mengata seorang hamba yang nomor 4, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah, qala Allah berfirman, la ilaha illa ana wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian kata Rasul, man qalaha fi maradhihi thumma mata, siapa yang mengatakan ini di sakitnya, thumma, tidak mutlak setelah mengatakan dia wafat, thumma kalimatnya, bisa saja dia sakit tapi dia mengatakan ini 3 bulan, 4 bulan, setahun baru dia wafat, tidak menjadi masalah asal ketika sakit dia mengatakan kalimat ini, thumma mata, lalu dia wafat dan dia pernah mengatakan ini di dalam sakitnya. Apa yang terjadi? Lam tut'immun nar, orang ini tidak akan dimakan oleh api neraka. Ini apa kalimat? Ini penting. Dan setiap kita yang ada di majelis ini punya penyakit. Mungkin asma, mungkin jantung, mungkin asam urat, mungkin ambil, mungkin apapun. Kalau membaca ini, ada pernah di dalam sakitnya itu, dia wafat, tidak akan dimakan api neraka. Nah insya Allah habis pengajian kita akan baca sama-sama ini. Mudah-mudahan dalam membaca ini semua, kita semua diharamkan Allah dari api neraka. Hasiinul khasyiat rahimakumullah. Nah ini perlu digaris. Jadi kalau ada yang sakit, kita bawakan ini, baca ini. Kalau dia tidak bisa membaca, iringi aku. Mudah-mudahan ini membawa rahmat kepada kita dan mereka. Hasiinul khasyiat rahimakumullah. Lam tat'amhun nar, tidak dimakan api neraka. Bayangkan. Dengan 4 kalimat ini. Yang pertama, la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Yang ketiga, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Yang keempat, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hasiinul khasyiat rahimakumullah. Wa Ibnu Asakir an Ali karramallahu wajha
anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalimatun man qalahunna inda wafatihi dakhala jannah. Ini kata Rasul, kalimat-kalimat, siapa yang membacanya kalimat-kalimat ini di waktu-waktu kematiannya. Dia membaca ini di waktu-waktu kematiannya. Tidak mutlak setelah membaca ini dia wafat, tidak mutlak. Tetapi dia pernah membaca ini di waktu-waktu kematiannya. Dakhalal jannah fi'il madhi, pasti orang itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun penting. Apa kalimat-kalimat yang disabdakan Nabi ini? La ilaha illallahul halimul karim. Salatan, artinya dibaca 3 kali. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul halimul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatan, artinya dibaca 3 kali. Tabarakalladzi biyadihi mulku yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali. Berarti 7 kali. Dengan kalimat Tabarakalladzi biyadihi mulku yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena la ilaha illallahul halimul karim 3 kali, walhamdulillahi rabbil alamin 3 kali 6. Ditutup dengan 7 kalimat 1 kali. Tabarakalladzi biyadihi mulku yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ternyata ketika dia membaca ini 3 hari atau seminggu kemudian dia innalillah wa inna ilaihi raji'un dakhala jannah. Demikian disabdakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini pun penting. Ini pun penting. Wal Hakim an Sa'ad ibni Abi Waqqas, riwayat Imam Hakim dari salah satu sahabat 10 yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga walaupun dia belum wafat. Mudah-mudahan kita dan anak cucu keturunan kita mendapatkan barakah dan keistimewaan dari seorang sahabat Rasul Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal muslimin qala fi maradhihi, tidak ada orang yang beriman, berislam mengatakan ini waktu sakitnya. Waktu sakit dia mengatakan ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin 40 marratan, 40 kali. Nah, jadi ketika dia sakit dibacanya, dia pernah membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin 40 kali. Apalagi dia berniat 1 membaca Al-Quran, 1 minimal dibalas 10. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yang kedua, dia berniat berzikir. La ilaha illa anta, berzikir. Subhanaka, dia niat bertasbih. Yang keempat, dia berniat iktiraf, mengaku bahwa diri ini memiliki kezaliman. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Berapa pahala yang dia dapatkan? Kesinul khasyiat rahimakumullah. Jadi ketika seseorang ini sakit, lalu dia kata Rasul membaca tasbih Nabi Allah Yunus ini 40 kali, famata bi maradhihi, dari sakitnya itu penyebab kematiannya. Misal dia merasa sakit kepala, pusing, lalu dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin 40 kali dia ulangi, dan kematiannya karena sakit kepala itu. Umpama sakit kepala, apa yang terjadi? Zalika fi maradhi dzalik utiyalahu ajru syahid. Allah akan berikan orang ini menjadi orang yang mendapatkan pahala syahid.
Wa in bari'a wa qad ghufirat lahu jami'u dzunubihi. Andai kata sakit kepala ini sembuh, maka akan membawa ampunan dari segala dosa dan kesalahan. Jami'a dzunubihi, semua dosa yang dia lakukan Allah akan hapuskan. Jadi kalau dia ini ada asam urat sakit, baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Hasilul khasiat rahimakumullah. Jadi kalau belum hafal nih, ada kesempatan aja hafal la ilaha illa anta itu. La ilaha illa anta, tak ya hayyu ya qayyum gitu misalnya. Hasilul khasiat rahimakumullah. Kita teruskan lagi. Wa Tabrani, dari Imam At-Tabrani, man qara'a surata qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas. Nah, sehingga para ulama mengatakan bahwa ikhlas, apa itu ikhlas? Maka jawab ulama, al-ikhlas ka suratul Ikhlas. Apabila ada yang bertanya apa itu ikhlas, maka jawabannya seperti suratul Ikhlas. Tidak ada kalimat ikhlas di dalam surah itu, tetapi dia dinamakan suratul Ikhlas. Nah, itulah ikhlas. Tidak ada sebutan. Hasilul khasiat rahimakumullah. Siapa membaca suratul Ikhlas fi mardihi alladhi yamutu fihi mi'ata marrah, yang sakitnya itu menyebabkan kematiannya 100 kali, lam yuktan fi qabrihi, dia aman dari siksa kubur. Tidak ditanya mungkar nakir, aman, damai, sentosa di dalam kuburnya. Ketika kematiannya, dia pernah ada membaca di dalam sakit kematiannya itu suratul Ikhlas 100 kali. Nah, kalau kita baca setiap hari 100, ini pun akan menyebabkan kita aman di dalam kubur. Dan tidak berhenti sampai di situ. Wa amina min dabdatil qabr, kuburnya akan Allah luaskan. Wa hamalahul malaikah yaumal qiyamah bi ajnatiha hatta yujisunahu minas sirat ila jannah. Dan dia ketika berbangkit kiamat terjadi, langsung ditunggu malaikat untuk duduk di atas sayap malaikat, dan malaikat ini membawa terbang orang ini. Tidak ada hisab, tidak ada mizan, tidak kenal siratal mustaqim, langsung dihantarkan ke pintu surga Allah. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah ketika kita sakit dan sakit kematian ini, kita ada membaca 100 kali suratul Ikhlas. Hasilul khasiat rahimakumullah. Nah, jadi kalau belum hafal suratul Ikhlas, dihafal aja. Dihafal aja. Nah, suratul Ikhlas ini ismul a'zamnya itu disama. Umpama Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. As'aluka. Ini. Habis kita meminta kepada Allah, baru sambung lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hasilul khasiat rahimakumullah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala ukhbiruka bi amrin haqqin man takallama bihi fi awwal marja'ihi fi mardihi najjahu Allahu minan nar. Faqultu bala. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, apakah kalian ingin aku sampaikan dengan satu perkara kebenaran yang tidak ada keraguan dan dusta di dalamnya? Siapa mengucapkan ini
di awal dia berbaring karena sakit. Nanti ini berbaring karena sakit di awal. Dari dia dideteksi oleh dokter sakit. Lalu dibacanya ini kata Rasul. Maka orang itu najahu Allahu minan nar. Bukti Allah akan amankan dari azab Allah api neraka. Ini luar biasa. Qultu bala. Maka kata Abi Hurairah, sangat ingin wahai Rasulullah, siapa yang tidak bercita-cita selamat dari azab Allah, azab neraka? Qala, maka sabda Rasul, la ilaha illallah yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut wa subhanallahi rabbil ibad wal bilad walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Allahu akbar kibriyahu rabbina wa jalaluhu wa qudratuhu bi kulli makan. Allahumma in kunta amraqani liqabdi ruhi fi maradi hadha faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa a'idni kama a'adta awliyaika kama a'adta awliya kama a'adta ulaika alladhina sabaqat lahum minkal husna wa a'idni kama a'adta ulaika alladhina sabaqat lahum minkal husna immutta fi maradika dzalik. Nah, jadi sampai di situ aja. Sampai wa a'idni kama a'adta ulaika alladziina sabaqat lahum minkal husna. Sampai di situ. Wa in mutta, kata Rasul, wahai Abi Hurairah, jika engkau meninggal fi maradika dzalik, pada sakit engkau yang demikian itu, fa ila ridwanillah wal jannah, engkau akan meluncur menuju ridha-Nya Allah dan surganya Allah. Wa in kanitabat dunuban taballahu alaih, walaupun engkau melakukan berbagai macam dosa dan kedurjanaan, semua akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bacaannya. Masya Allah, kalau seandainya nanti satu saat kita sakit, ada yang membimbing seperti ini, alangkah bahagianya hidup kita. Nah, ini perlu ditulis ini. Ditulis. Kenapa? Kalau perlu ditulis, karena kita sudah berniat kalau kita sakit akan membaca ini. Itu sudah dapat poin bahwa kita ada, sudah dicium oleh bau surga. Bahwa kita ada bukti akan diselamatkan Allah dari api neraka. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Asyihul khasyiat rahimakumullah. Wa Mu'adz, dari Mu'adz bin Jabal, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kalimatnya pun sama seperti yang di atas, dakhala. Siapa akhir dari ucapannya la ilaha illallah, apapun perbuatan dosa yang dia lakukan, dengan rahmat Allah yang maha luas, hanya dengan kalimat la ilaha illallah di akhir kalamnya dia meninggal dunia, maka dia pasti akan masuk surga tanpa hisab. Ini penting kita. Misalnya la ilaha illallah, ketika kita sakit, nah akhirnya kita isyaratkan lagi, hendak makan, hendak minum, jangan lagi ucap. Walaupun sebulan kemudian, tapi tanpa lagi ada suara lagi, kita tutup sudah dengan la ilaha illallah, itu pun akan membuat kita pasti masuk surga tanpa hisab. Semoga dalam membicarakan ini semua, Allah Subhanahu wa taala akhirkan kita, akhirkan keluarga kita, akhirkan kedua orang tua kita, akhirkan anak cucu keturunan kita dengan kalimat la ilaha illallah indal maut ma'al lutf wal afiyah bijahi Rasulillah wa bihaqqi ahli la ilaha illallah. Amin Allahumma amin. An Ibnu Abbas
dari Ibnu Abbas, ibtatihu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah. Bukalah atas anak-anak kalian awal kalimat yang dia ucapkan la ilaha illallah. Dan jadi anak-anak kita sering-seringlah kita bimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun dia belum fasih, la ilaha illallah. Nah makanya orang-orang tua kita zaman dahulu itu apabila menidurkan kita di ayunan selalu dengan zikir la ilaha illallah. Nah ketika anak kita mulai bisa berbicara, bimbing la ilaha illallah, karena ini adalah perintah. Buka kalimat yang diucapkan oleh anak-anak kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Walaqinuhum indal maut, dan bimbing pula mereka ketika menuju kematian dengan kalimat la ilaha illallah. Fa in kana awwal kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah thumma 'asha al-fasana ma su'ila an damin wahid. Lalu awal dia la ilaha illallah, akhir dia la ilaha illallah, dia hidup 1000 tahun andai kata tidak ada satupun dosa yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya kita terakhir misalnya bangun pagi la ilaha illallah, kita biasakan menjelang tidur tanpa kata-kata, setelah doa-doa tidur kita baca la ilaha illallah. Terus kita lakukan itu karena kita berharap agar akhir hidup kita dengan tertutup kalimat la ilaha illallah. Tasbih wal khasyiat rahimakumullah. Wa Ma'qal ibn Yasar, wa Ma'qal ibn Yasir, wa Ma'qal ibn Yasar an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan oleh kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atas orang-orang yang meninggal dari kalian dalam surah Yasin. Ya, jadi ini ketika ada yang nazar, bacakan surah Yasin. Jangan nyaring-nyaring, jangan berdarah, pelan. Bacakan, ini perintah Nabi. Nah ketika sudah meninggal pun bacakan surah Yasin. Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ruya ma min maitin yuqra'u indahu Yasin illa hawanallahu alaihi. Dalam suatu riwayat tidak ada seorang mayit dibacakan di sisinya surah Yasin kecuali Allah akan meringankan mayat, meringankan sakitnya sakaratul maut, meringankan penderitaan setelah kematian, meringankan pertanyaan mungkar nakir barangkali. Asal si mayat ini dibacakan surah Yasin. Ini satu riwayat. Nah makanya kita di kampung ini tidak terlepas dengan surah Yasin. As'inu wa khasyiat rahimakumullah. Namun surah Yasin ini adalah bagian dari Quran. Nah kalau kita yasinan, tolonglah Yasin itu diletakkan di atas bantal, jangan ditunjuk makanya sandal jepit di atas lantai. Yasin Banjar kawan, ambilkan, oh menimba, dia baru menimba kipas. Jangan, letakkan di tempat yang tinggi. As'inu wa khasyiat rahimakumullah. Nah ada satu pendapat bahwa Ismul A'zam surah Yasin itu di kalimat awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mislahum bala, meminta kepada Allah. Yang dari Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin terus sampai kita bertemu awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mislahum bala. Itu bala di situ, na'am artinya bukan bala kita tolak bala, itu salah pengertian. Bala di situ ba lam ya bala artinya ya.
Alastu birabbikum, kan ada ayat Al-Quran. Apakah aku ini Tuhan kalian, kata Allah. Ketika Allah menciptakan semua roh, alastu birabbikum, qalu bala, maka semua roh itu bala menyatakan ya, engkau Tuhan. Jadi semua kita yang ada di sini, semua roh yang ada di manapun pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pernah menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua mengatakan qalu bala syahidna, kami yang menjadi saksi bahwa engkau ya Tuhan kami. Mudah-mudahan roh ini tetap bertahan kelak akan kembali menatap wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini bala. Lalu memohon kepada Allah apapun itu, selama permohonan tidak mengganggu Allah. Setelah meminta begini, lalu disambung, wa huwal khallaqul alim. Hanya Allah lah satu-satunya yang khallaqul alim, yang menciptakan dan mengetahui apa yang aku kita. Kenapa demikian? Nama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah makanya ini kun kata Allah, fayakun kata orang-orang salafun salih, kata Muhammad. Jadi kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Makanya kun fayakun kata kedua bid'ah. Hakun kata hakun. Ini kasihillah kasihan rahimahumullah. Nah itu salah satu dari Ismul A'zam surah Yasin. Nah baca kata Rasul, ketika ada orang yang meninggal surah Yasin, ini ada riwayat. Jadi jangan mengikuti pendapat-pendapat yang akhir-akhir ini. Jangan dibacakan apa-apa ayat itu. Subhanallah. Kita tetap bertahan dan perilaku orang-orang yang terdahulu dari orang-orang saleh di antara kita. Tetap baca surah Yasin. Nah ini. Hasilul khasyiat rahimakumullah. Nah kemudian lagi, wa yustahabbu, sangat bagus, sangat dianjurkan, idza tadara al-mayyit, apabila mayat ini sudah diambang kematian. Sudah diambang kematian, sangat dianjurkan apa? Ayyuqra'a aidan surat Ar-Ra'd, supaya dibacakan di sisi orang yang diambang kematian ini surah Ar-Ra'd. Nah, ini kita mendapatkan pengajaran pada ini. Waktu bahwa setiap ada orang yang diambang kematian, maka harus ada salah satu dari orang yang ada di samping orang yang diambang kematian ini, di samping membaca surah Yasin, juga membaca surah Ar-Ra'd. Seinul khasyiat rahimahumullah. Fa inna dzalika yukhaffafu 'anil mayit sakaratul maut, karena kepada mayat dengan surah Ar-Ra'd ini akan meringankan sakitnya sakaratul maut. Sakitnya sakaratul maut ini Nabi gambarkan lebih dahsyat daripada 350 senjata pedang. Dan semua sama. Sakitnya sakaratul maut ini semua akan merasakan. Entah itu para nabi, entah itu para wali, entah itu para ulama, entah para salih, entah kita-kita yang awam. Dan tidak ada hubungan orang yang pecah kepala, sakitnya pecah kepala itu kematiannya, tidak ada hubungan dengan sakitnya sakaratul maut. Tabrakan-tabrakan, tenggelam, terbakar, tidak ada hubungan dengan sakitnya sakaratul maut. Andai kata orang ini di atas tilang yang empuk, di atas pembaringan dia empuk, kita lihat, damainya dia meninggal, belum tentu. Karena sakaratul maut ini umpama budrik, pahit. Dokter yang memakan budrik pun pahit. Penemu budriknya pun merasakan budrik itu pahit.
Karyawan pabrik pun, pembikin mudrik itu pun pahit. Nah, cuma ada yang mencari mudrik ini seakan-akan kada pahit. Jar toko ini habis mudrik lah, malah sakit kepalanya. Kesana pulang kamu hujan mencari. Pas ada bukan 3 kaping sekaligus ini, bukan untuk mabuk ini lah. Bahagianya dengan ketemu mudrik. Ada yang bilang di bawah ampak semua mudriknya, hanya di bawah ampak di bawah, yaitu rasa pahitnya kalau bun-bun. Ini tergantung. Namun intinya sakaratul maut itu sakit. Semoga Allah ringankan kita sakaratul maut. Nah, ketika ada yang membacakan surat Al-Ra'd, ketika seseorang ini sakaratul maut, maka Allah akan ringankan penderitaan sakaratul maut. Mudah-mudahan kita semua ada yang ketika kita ini dan semua kita pasti akan berjumpa dengan titik kematian. Dan ada yang membacakan surat Al-Ra'd kepada kita. Hasinul khasiat rahimakumullah. Dan lagi dengan surah Ar-Ra'd, wa annahu ahwanu liqabdihi wa isaru sya'nihi, dan itu akan meringankan ketika dicabutnya itu. Dan ketika kematian itu Al-Quran menggambarkan wal tafatis saq bis-saq, kaki kanan dan kaki kiri ketika orang yang ingin meninggal dunia itu tidak lagi bisa membedakan yang mana yang kanan, yang mana yang kiri, menjadi satu. Nah, makanya kakinya dingin, terus naik ke pinggang, dingin, terus naik ke perut, ke dada, sampai kepada kepala, dan akhirnya matanya itu akan memandang rohnya ini terbang. Dan ketika seseorang ini sakaratul maut, Allah akan tambah daya penglihatannya. Makanya dia akan melihat malaikat pencabut nyawa, yaitu Azrail. Nah, kalau kita belum mati ini, di masjid ini ada kalau melihat malaikat maut. Nah, kalau dia melihat berarti dia mati ini. Ditambah dengan daya. Jadi dia melihat yang tidak bisa dilihat di manusia yang tidak meninggal dunia. Melihat tempatnya, melihat penderitaan yang akan dihadapinya, melihat siksaan yang akan dihadapinya. Kemudian pendengarannya Allah tambah dayanya. Semua hartanya akan membabi buta, memarahi dia. Kenapa engkau tidak menafkahkan harta ini ke jalan Allah? Kenapa engkau bakhilkan? Dan sekarang aku tahu kata harta akan diwaris oleh anakmu, dan aku akan digunakannya kepada kerujakan kepada Allah. Semua akan berkumpul. Ini penderitaan sakaratul maut. Makanya ketika kematian itu tiba, Allah gambarkan tidak ada yang diminta oleh seseorang yang sakaratul maut kecuali sesuatu yang ketika dia sehat, yang ketika dia hidup, sesuatu yang dia benci perilaku itu. Apa yang dia minta ketika sakaratul maut itu tiba? Dia berkata kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, tunda sedikit saja, qarib. Sepersekian detik saja tunda. Untuk apa? Salat tidak mungkin. Haji lebih jauh lagi. Membaca Al-Quran pun tidak mungkin. Apa yang dia minta? Fa'asaddaqah, aku ingin bersedekah. Padahal sedekah ini dalam hidupnya yang paling dibencinya. Ada orang anak minta sumbangan untuk kegiatan keagamaan, rumah sakit kepalanya, paling dibencinya. Tapi ketika kematian tiba, dia meminta agar untuk ditunda agar bisa bersedekah. Kenapa? Karena dengan sedekah otomatis akun minas sholihin, orang itu akan tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi kalau ada manusia-manusia yang durjana dalam penglihatan kita, tetapi dia pemurah, di ujung dari kehidupannya pasti dia akan menjadi hamba Allah yang saleh. Tetapi sebaliknya, kalau kita lihat orang ini saleh, ahli ibadah, tetapi bakhil, ujungnya dia akan mendapatkan fajir. Dia tidak akan mendapatkan kasihnya Allah, karena dia sesungguhnya adalah musuhnya Allah. Al-bakhil aduwwah walau kana abidan atau katakan.
Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pemurah. Anak cucu keturunan kita pun demikian adanya. Makanya Abdurrahman ibnu Auf dalam satu riwayat, beliau itu tawaf hanya satu permintaan kepada Allah. Apa permintaannya? Allahumma qini syuha nafsi. Jadi beliau ini Abdurrahman bin Auf ini yang paling kaya sahabat. Ketika tawaf dia hanya memohon kepada Allah, Allahumma qini syuha nafsi. Peliharakan ya Allah diriku menjadi orang yang bakhil, orang yang kikir. Nah kalau dia berdoa demikian artinya apa? Artinya minta kekayaan tapi menjadi kaya yang pemurah. Maulah jadi kikiran, hartanya kan ada. Nah ini politik Abdurrahman bin Auf. Jadi jangan meminta sugih. Meminta aja ya Allah jadikan dulu hamba-Mu yang pemurah. Artinya apa? Sugih akan itu. Nah kalau kita meminta sugih, meminta kaya, belum tentu Allah ridha. Tetapi kalau kita meminta ya Allah jadikan aku hamba-Mu yang pemurah, Allah sudah tentu ridha. Dan tidak akan mungkin kita menjadi hamba Allah yang pemurah kalau tidak memiliki kekayaan. Asyiklah kasihan rahimahumullah. Dan demikian. Kemudian lagi wa dzakara jama'atun, dan menyebutkan para ulama, para salafun salih, anna siwaka yusahhiru khurujan ruh listiyaqi sallallahu alaihi wasallam inda mauti. Dan disiwaki ketika orang itu nasa. Kenapa? Karena dengan disiwaki orang ini ketika nasa akan memudahkan keluarnya roh. Nah, kalau kita ada bertemu orang yang lagi benar melapaskan roh ini, uap, cari akan siwak saja, siwaki mulutnya. Walaupun kan ada giginya lagi, lalu akan siwaki. Dia akan memudahkan untuk hilangnya itu roh. Dan ketika bersiwak, maka orang itu menjadi husnul khatimah. Dan ini yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memakai siwak beliau, tetapi memakai siwak Abdurrahman, anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang makam beliau Abdurrahman ini di mana. Hasilul khasiat rahimahullah. Kemudian warawa Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atahu malakul maut wa huwa ala wudu'in ma'ata syahadah. Apabila didatangi malakul maut, artinya kematian, tetapi dia di dalam wudu, maka orang itu dipastikan matinya syahid. Nah, dalam keadaan berwudu lalu meninggal, maka dipastikan orang itu matinya syahid. Dan kemudian selanjutnya paslun disabri adalah masaib. Ini satu pasal kita akan membicarakan bagaimana bentuk kesabaran apabila terjadi kita di dalam penderitaan dan musibah. Insya Allah ini akan kita bicarakan pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri hidup kita dengan kalimat La ilaha illallah ma'alul kufal afiyah waf'al bisadzalik biwalidina wali ahli baitina wa aswajina wa dhurriyyatina wa auladina minar rijal wal nisa ila yaumil qiyamah wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa man haqqan alaina ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam bijahi sayyidina wa maulana Muhammad khairil anam. Amin Allahumma amin. Assalamu alaikum